Halo, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Kemarin ada yang minta request Om bikin simulasi kalau kunjungan Om. Aduh, gila ya. Ada yang mau dikunjungin soalnya Senin nih. Gimana ya, harap-harap cemas ya. Mereka bakal nanya apa ya? Nggak usah deg-degan, biasa aja. Mereka juga. Jadi intinya gini loh. Kalau gue ya sebagai yang mengusulkan kredit dulu, yang memprakarsai kredit. Yang pertama gua tanya adalah syarat-syaratnya udah terpenuhi atau belum. Syarat-syarat artian syarat apa dulu nih? Yang prinsip dulu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang mantri atau AO datang ke tempat usaha tuh yang perlu ditanya itu yang prinsip dulu. Apa prinsipnya? Bener nggak usianya udah di atas 21 tahun? Kan minimal 21 tahun. Jangan-jangan sampai sana anak SMA kan yang dikunjungi kan. Itu yang pertama, bener nggak berakal sehat? Itu harus berakal sehat, harus perlu loh. Ya jangan sampai amit-amit ya tiba-tiba ada gangguan jiwa atau apa, itu perlu loh pastiin. Terus selanjutnya adalah bener nggak itu usahanya ada, ya bener nggak usahanya ya kan, siapa tahu ternyata usahanya tiba-tiba usaha yang dilarang pemerintah, jualan miras atau apa, nggak ngerti kan, ya nggak. Terus yang selanjutnya adalah bener nggak usahanya punya orang tersebut, ya nggak. Pastinya kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kita sebagai mas kalau ngomong sama orang kan, Pak, ini usaha Bapak betul ya, tapi biasanya kita kita tetap nanya-nanya ke sekitar tuh teman-teman ya. Tapi ininya gini, kalau memang usahanya punya teman-teman ya nggak usah khawatir ya kan. Ngapain khawatir usahanya punya teman-teman? Nah yang khawatir kan memang kalau teman-teman amit-amit ya menggunakan usaha orang lain untuk mengajukan kredit. Nah itu yang nggak bener ya. Teman-teman analis tahu nggak? Mungkin bisa tahu, mungkin bisa kelewat juga. Tapi biasanya mereka akan nanya lagi ke sekeliling. Abis nanya ke teman-teman nih, mereka akan nanya ke sekeliling rumah teman-teman. Wajar nggak wajar ya untuk memastikan bahwa apa yang teman-teman omongin itu benar ya. Itu paling penting, usahanya teman-teman nggak gitu loh. Dan kalau punya teman-teman ya ngapain takut ya kan? Pasti jawab aja iya, dan teman-teman orang-orang sekeliling teman-teman juga pasti nanya, iya kok itu usahanya Ardi misalkan. Jadi nggak usah khawatir kalau memang sesuai kenyataan tidak ada yang tutup-tutupi dan memang betul-betul usaha teman-teman gitu loh. Itu biasanya mereka nanya yang prinsip dulu. Terus kemudian apa lagi? Biasanya mereka nanya, Bapak ada pinjaman tempat lain nggak? Itu juga penting kan, artinya prinsip ya kan. Sebagai prasyarat untuk nextnya, untuk selanjutnya teman-teman diproses atau enggak. Tiba-tiba kalau memang karena ini pengajuan kur ternyata teman-teman punya kredit komersil, waduh nggak bisa Pak. Kan mesti ada solusi kan, mesti ada cara kan. Kalau memang teman-teman bukan kur misalkan, ya udah nggak masalah. Oh punya kredit lain Pak ya. Itu mau diambil alih atau di sana aja tetap. Ya artinya gini, kalau ambil alih kan hitung-hitungannya beda sama yang tetap berjalan kan. Seperti itu. Kenapa hitung-hitungannya beda? Kalau misalnya ambil alih kan cicilan cuma di kita nih. Jadi kita ngitung di kita doang. Tapi kalau dua berjalan, di sana jalan, di sini jalan. Nah, itu kan berarti hitung-hitungan angsurannya beda lagi. Berarti dua angsuran nih. Berarti kreditnya mungkin bisa lebih rendah kan gitu. Ya enggak? Terus kalaupun di sana tetap ada, Bapak di sini kita produk kredit kita ada jaminan lain nggak selain yang di sana kan di bank sebelumnya? Kan seperti itu. Kan harus dipikirin ya nggak? Harus didiskusikan. Paling gitu. Terus mereka ngecek jaminannya yang mana. Itu biasanya prinsip-prinsip dasar itu mereka pasti nanya, domisili di mana, jaminan di mana, usaha ada atau enggak. Itu kan hal-hal prinsip yang akan mereka tanyakan terlebih dahulu, karena dengan itu, dengan pintu itulah teman-teman akan langsung bisa mengetahui prosesnya lanjut atau enggak. Biasanya kayak gitu, biasanya kalau misalkan ada, oh dia komersil ada tempat lain, oh berarti nggak bisa. Kalau enggak ya udah ganti nama pasangan. Oh pasangan saya juga punya komersil, ah udah, berarti udah nggak bisa, berarti udah kasarannya ya udah batal lah ya, misalkan seperti itu. Dan ternyata ketika kita kunjungi misalkan usahanya punya teman-teman nih, punya orang lain yang teman-teman akui, ketahuan, ah udah nggak bakalan kita tanya lagi, misalkan seperti itu. Nah setelah prinsip-prinsip itu sudah dikonfirmasi dan memang benar, nah baru nanya usahanya, omsetnya berapa. Nanti intinya gitu loh, teman-teman itu kan harusnya menyerahkan laporan keuangan ke teman-teman mantri, teman-teman AO, teman-teman RM, ya nggak, teman-teman harusnya. Cuma kan teman-teman bikin gitu laporan keuangan, kan nggak mungkin lah ya, saya katakan hampir 99% nggak mungkin teman-teman buat laporan keuangan, pasti dibuatkan ya, membantu ya oleh mantri atau AO atau siapapun itu anas kreditnya. Nah biasanya pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang ditanyakan adalah untuk mengisi laporan keuangan, kasnya berapa, piutangnya ada atau enggak, teman-teman punya hutang atau enggak. Itu lebih untuk mengisi pos-pos laporan keuangan sebenarnya ya, kalau teman-teman mau tahu. Jadi kalau teman-teman sekedar tahu laporan keuangan, oh teman-teman mantri AO nih
intinya adalah bagaimana caranya mereka membuat laporan keuangan yang paling mendekati realnya yang teman-teman punya, ya. Semuanya, omset, itu laba rugi juga kan, omset, biaya-biayanya apa aja, gaji pegawai berapa, punya tempat lain, hutang tempat lain atau enggak kan, stok punya enggak sekarang, aset apa aja yang punya, ya enggak, sampai aset apa punya enggak, buat apa? Biar mereka tahu bahwa, oh teman-teman selama ini usahanya udah menghasilkan loh, ya kan? Kan nggak mungkin kan teman-teman usaha 20 tahun tapi pas ditanya, "Bapak punya aset apa?" "Ya saya mah nggak punya Pak, paling buat stok-stok lagi." Pasti langsung, "Aduh Bapak minjemnya langsung 500 lagi, ah udah nggak bakalan disetujuin. Pak 100 aja ya, Pak 75 aja ya," paling gitu diturunin ya nggak? Kalau emang usahanya betul-betul punya teman-teman juga kan. Jadi intinya yang pertama dilihat adalah pertama prinsipnya, dasar-dasarnya, pre-screening-nya udah oke, baru ke usaha teman-teman melalui pengisian pos-pos laporan keuangan. Biasanya seperti itu ya. Setelah itu terwujud, baru ceritanya teman-teman. Usahanya sejak kapan, ya kan? Gimana ceritanya usaha ini ada, teman-teman gimana ngatur manajemennya, kapan teman-teman beli barangnya, kapan teman-teman buka usahanya, kapan tutup usahanya setiap hari, ya kan? Siapa yang jaga, gitu. Alur penjualannya apakah cash semua atau ada teman-teman ngasih utangan, kan seperti itu akhirnya baru ke, sirkulasi usaha teman-teman, ya enggak? Setelah itu, ya sudah, paling tanya itu ya kalau kunjungan. Jadi simulasi itu sepanjang itu usaha teman-teman, orang bank itu tahu kok itu usaha teman-teman. Tapi kalau teman-teman jawabnya "au-au" setelah dikonfirmasi juga ke misalkan tetangga teman-teman bahwa teman-teman itu bukan usahanya, misalkan bukan usaha teman-teman juga, ya sudah, itu pasti ditolak seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau usahanya fine-fine aja, ada kerja tempat lain juga golongan satu lancar semua, ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya, menurut saya sih. Saya kunjungan kalau misalkan semuanya memang punya teman-teman, ya kita juga nggak bakalan apa, nggak bakalan nanya yang aneh-aneh ya kan. Adapun kita pasti nanya berulang. Pertanyaan berulang itu lebih ke konfirmasi, lebih ke mengetahui bahwa teman-teman ini konsisten nggak menjawabnya. Itu juga perlu ya. Jangan bilang teman-teman misalkan jawabnya usaha sejak tahun 2016, besoknya ditelepon lagi usahanya tahun 2017. Itu kan sudah berbeda ya. Kalau sudah jauh berbeda, biasanya mantri atau awal juga langsung, kok beda ya gitu ya. Sedikit aja berbeda bakal mempengaruhi mereka bakal lanjut atau enggak ya. Artinya apa? Hal-hal seperti itu kan prinsip ya. Harusnya teman-teman nggak boleh berbeda ya. Kalau omset mungkin beda-beda dikit. Oh, sehari 1 juta lah, Pak. Kemarin besoknya bilang ya 900 sampai 1,2. Nah, itu beda-beda dikit lah. Tapi kalau hal-hal prinsip, berdirinya usaha teman-teman aja beda jawabannya. Wah, itu mah udah alamat tuh, nggak bakalan disetujui ya. Gitu aja guys. Itu simulasi kalau kunjungan oleh petugas bank ya, supaya teman-teman juga lebih siap, lebih prepare, dan sepanjang itu usaha teman-teman dan semuanya nggak ada dipalsuin apapun, aman. Nah, teman-teman juga gestur tubuhnya juga akan memperlihatkan bahwa, oh itu punya saya kok usahanya bukan punya orang, gitu. Itu aja guys yang bisa gue sampaikan, simulasi kunjungan ya. Mungkin ada yang menjawab pertanyaan teman kita, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.